Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kok masih kurang semangat. Ini udah ada sarapan belum nih teman-teman? Belum. Ya nanti setelah kegiatan ini nanti bakal dibayari oleh Pak Aziz ya nanti ya. Syaratnya harus semangat dulu. Kita ulangi lagi syarat pertamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sangat-sangat semangat sekali ya. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, dari di sini hari ini kita akan membahas konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance, yang dimana konsep ini memungkinkan kita untuk mewariskan sifat-sifat dan fungsi dari satu kelas ke kelas lain. Nah, sebelumnya ada yang pernah mendengar atau mungkin udah pernah tahu tentang inheritance belum dari teman-teman semua? Saya pernah dengar itu kayaknya inheritance itu buat biar kita itu kalau pakai inheritance biar enggak apa ya mengulangi kode yang sama terus, jadi biar lebih cepat Ya, benar sekali. Inheritance memungkinkan kita mengulang kembali kode yang sudah ada. Jadi tidak perlu menulis ulang untuk fitur yang sama. Ya, hari ini kita akan belajar konsep tentang inheritance. Dan nanti akan langsung praktek kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya sendiri nanti per baris saja ya. Jadi mungkin dari yang depan sendiri nanti satu baris, terus yang di tengah satu baris, dan yang belakang satu baris. Jadi kita per kelompok itu ada 3 orang. Oke? Mungkin habis ini bisa langsung buka dulu aplikasinya dan kita siapkan dulu tentang materinya. Oke. Oke, sebelum kita mulai, mari kita pahami apa dulu inheritance. Nah, pengertian dari inheritance merupakan salah satu dari 3 konsep dasar Owen. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Nah, kalian bisa bayangkan inheritance ini seperti pewarisan sifat dalam kehidupan nyata. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Nah, sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut subclass atau child class. Nah, suatu subclass dapat mewarisi apapun yang dimiliki oleh parent class. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk ke projectnya. Yang pertama kita langsung membuat saja new project. Kita buat di sini untuk projectnya bebas dinamain apa ya nanti. Misal ini kita namain coba aja lah. Kita namain coba. Langsung di sini nanti ada project coba ya. Kita membuka ini Java package. Kita membuat package-nya dulu. Package-nya juga bebas. So, kita coba satu. Lalu di sini kita akan coba instruksinya. Yang pertama kita membuat kelas kendaraan. Oke. Dari kelas kendaraan ini kita memiliki atribut. Atributnya itu contohnya seperti kendaraan itu memiliki kecepatan, memiliki berat, gitu-gitu. Terus dari kelas kendaraan ini kita juga akan membuat kelas mobil, di mana kelas mobil ini mewarisi dari kelas kendaraan tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke kelas dari kendaraan ini. Kita coba pahami dari kelas ini. Kita membuat kelas kendaraan yang berisi protect in kecepatan ini dan mempunyai variabel kecepatan. Lalu untuk public kendaraan ini adalah metode dari kecepatan awalnya nanti, di mana kelasnya ini nanti bentuk public, jadi bisa dilihat siapa saja. Lalu untuk public void tampilkan kecepatan ini untuk menampilkan output dari kecepatannya. Langsung saja kita buat kelas untuk child kelasnya, yaitu kelas mobil Java. Ini kelas mobil Java ini berisi
berisi pabrik kelas mobil ekster kendaraan, di mana kelas mobil ini nanti mewarisi dari kendaraan tersebut. Jadi apa yang kita masukkan di mobil ini nanti kita bisa mengarahnya di output kendaraan tersebut. Oke. Kita sekarang lanjut ke mobil sport. Pada mobil sport ini kita mewarisi dari mobilnya, yang dimana ini private string fitur tambahan ini untuk private dari fitur tambahan tersebut. Lalu mobil sport ini berisi dari kecepatan awalnya tadi, jenis mobilnya, dan jenis fitur tambahannya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk public void tampilkan fitur tambahan ini sebagai output dari mobil sport ini tersebut. Perhatikan pada konstruktor mobil, kita memanggil konstruktor dan ban kelas kendaraan dengan super kelas atau kecepatan awal. Nah, ini memastikan bahwa variabel kecepatan di ban kelas diinisiasikan juga. Jadi mobil sekarang punya semua properti dari kendaraan dan juga atribut khususnya yaitu jenis mobil. Nah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dari inheritance. Yang pertama, sekali perilaku atau metode didefinisikan pada superclass, maka perilaku tersebut secara otomatis kelas diwariskan kepada subkelas, sehingga hanya perlu menulis metode sekali dan bisa digunakan untuk semua subkelas. Yang kedua, sekali properti atau field didefinisikan di superkelas, maka semua properti diwariskan ke semua subkelas. Jadi superkelas dan subkelas berbagi properti. Yang ketiga, subkelas hanya perlu mengimplementasikan jika ada perbedaan benarnya. Selanjutnya ada kelemahan dari yang pertama tidak dapat digunakan secara independen. Salah satu kelemahan utama pewarisan di Java adalah dua kelas dasar maupun kelas yang diwarisi saling tarik tarik. Secara sederhana, programmer tidak dapat menggunakan kelas ini secara independen satu sama lain. Nah, yang kedua ada refactoring code. Jika pengguna menghapus superclass, maka mereka harus melakukan refactoring jika mereka telah menggunakannya. Dan terakhir dapat menyebabkan redundancy. Jika suatu kelas induk memiliki banyak subkelas, pewarisan bisa menyebabkan duplikasi fungsi yang gede, terutama jika subkelas tersebut memerlukan variasi kecil dari fungsi yang sama. Ini dapat menyebabkan kode yang lebih sulit untuk dibawa. Nah, jadi sekarang kita masuk ke jenis-jenis inheritance, teman-teman. Jadi, apakah ada yang tahu apa itu single inheritance dan bagaimana bedanya dengan multi level inheritance? Mungkin dari teman-teman yang tahu bisa angkat tangan, akan mendapatkan nilai plus. Oh, silahkan Mbak Vidya mungkin. Kalau single inheritance itu artinya satu kelas anak tuh hanya punya satu kelas induk ya? Ya, betul sekali. Single inheritance berarti satu kelas hanya mewarisi dari satu parent. Dalam contoh tadi, kelas mobil mewarisi dari kendaraan. Itu adalah single inheritance. Nah, single inheritance Bisa dilihat dulu di sini. Nah, di slide. Konsep single inheritance adalah di Java hanya memperkenalkan adanya single inheritance. Konsep single inheritance hanya memperbolehkan suatu subkelas mempunyai satu parent class. Terus sekarang kita akan lihat contoh multi level inheritance, di mana ada lebih dari satu tingkatan warisan. Nah, ini adalah multi level inheritance. Konsep inheritance yang ada di Java, konsep inheritance yang ada di memperkenalkan adanya multi level inheritance. Konsep multi level inheritance memperbolehkan suatu subkelas mempunyai subkelas lagi. Oke, di sini kita akan menerapkan multi level dari inheritance. Yang pertama tadi kan kita sudah menambahkan kelas mobil sport ya di sini. Nah, mobil sport ini itu mengextend dari kelas mobil, di mana nanti yang sudah diinputkan di mobil sport nanti dimasukkan di kelas mobil. Lalu yang tadi yang di kelas mobil tersebut kita juga mengextend dari kendaraan, di mana nanti kelas dari mobilnya ini diinputkan ke kendaraan. Jadi dalam Java ini kita telah menerapkan multi level dari inheritance. Baik, dari kode tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak mau tanya Pak. Wih, keren banget Pak Taski. Ini mau tanya apa nih? Terkait Jadi dengan kode yang ada di sini. tadi kan ada mobil sport. Jadi mobil sport itu mewarisi semua fitur mobil dan kendaraan ya Pak.
Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Mas Aki. Jadi tepat sekali. Jadi dalam kelas mobil sport ini dapat mengakses variabel kecepatan dari kendaraan, jenis mobil dan mobil dari kelas mobil dan menambahkannya dengan atribut barunya sendiri yaitu fitur tambahan. Dan inilah contoh dari multi level inheritance yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Begitu. Apakah sudah jelas, Mas Aski? Oh siap, jelas Pak. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Ada lagi? Mungkin yang ingin bertanya? Sudah cukup ya teman-teman? Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Sekarang giliran kalian untuk menerapkan kode ini dalam kelompok. Kelompok 1 akan mengerjakan single inheritance. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana suaranya? Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2 akan membuat multi level inheritance. Dan selanjutnya kelompok 3 akan mengimplementasikan control access protected dan private. Tadi kan tugasnya dari Pak Fadil itu kan nyuruh buat multi level inheritance, ya itulah intinya. Nah ini kan tadi kan mobil sport itu kan punya dia itu sebagai turunan dari mobil. Nah sedangkan mobil tadi itu punya turunan sebagai turunan dari kendaraan. Jadi kita nurunnya itu pakai extend, ya nggak sih? Nah, kalau kamu gimana Dim? Kayak iya sih. Oh, benar. Kita terus juga bisa nambahkan variabel fitur tambahan. Oh iya. Oh, di sini private string ini ya. Sudah super. Oke. Berarti fix ya kasih kan? Iya. Kalau kita menggunakan nama jadi private di kelas darurat ini kan berarti variabelnya nggak bisa buat langsung diakses di kelas aja kan? Tapi kalau protector ini variabel itu bisa diakses sama kelas turunan, kalau enggak dalam kelas yang sama. Jadi kita tambahin aja getter sama setter biar bisa ngakses variabel nama meskipun private kayak kelas pegawai gitu. Bisa. Ya, tambahin deh. Nomor 2 Pak, ini kita mau presentasi hasil kerja kita. Wih, keren banget. Silahkan. Oke. Ini saya kirim dipresentasikan nggak? Oh iya, boleh. Dari kelompok 2 tadi kan disuruh buat multi level inheritance ya. Nah, jadi di sini tuh ada public class mobil sport. Nah, mobil sport ini dia itu sebagai turunan dari mobil. Nah, turunan itu diistilahkan sebagai extend. Nah, terus setelahnya di mobil juga, di mobil. Nah, di mobil ini dia itu juga punya turunan dari kendaraan. Kita istilahnya itu pakai extend. Oke, ada yang bertanya? Paham ya berarti teman-teman? Paham. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 teman-teman. Baiklah teman-teman semua, karena tadi sudah kita mempresentasikan dari setiap kelompok, lalu juga sudah membuat proyek dari masing-masing kelompok dan sudah dicek juga dan sudah presentasi juga. Dan karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya teman-teman semua dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa buat tugas PR nanti dikerjakan ya teman-teman. Ya. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata maupun salah kalimat, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.